Malam itu Jakarta sedang dilanda hujan badai yang sangat hebat. Namun suasana di dalam ruang tamu rumahku jauh lebih dingin dan mencekam. Aku baru saja menginjakan kaki di lantai marmer rumah setelah seharian penuh berurusan dengan pengacara karena investasi bisnisku dinyatakan gagal total. Bukannya dukungan yang kuterima, Bima malah berdiri di tengah ruangan dengan ekspresi wajah yang sangat kaku dan mata yang menatapku dengan kebencian mendalam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melemparkan selembar kertas putih ke arah wajahku yang langsung mendarat di lantai dengan kasar. Aku memungutnya dan gemetar saat membaca judul besar di bagian atas kertas itu. Surat Gugatan Cerai. Bima menyatakan bahwa dia tidak ingin memiliki istri yang hanya menjadi beban finansial bagi karir politiknya yang sedang naik daun di ibu kota. Bima tidak memberikan waktu bagiku untuk membela diri atau sekedar mengambil nafas setelah guncangan ekonomi yang menimpaku beberapa hari terakhir ini. Dia memanggil 2 orang satpam rumah dan memerintahkan mereka untuk menyeret koper kecilku keluar ke teras rumah yang sudah basah oleh air hujan. Aku berteriak menanyakan di mana letak keadilan dan janji sucinya untuk selalu bersamaku dalam suka maupun duka. Tetapi dia hanya mendengus sinis. Dia bilang bahwa pernikahan kami adalah sebuah investasi yang kini sudah tidak memberikan keuntungan apa-apa lagi baginya secara materi. Pakaian kerjaku yang mahal mulai basah kuyup karena aku didorong keluar dari pintu depan tanpa ada kesempatan untuk mengambil barang-barang pribadiku yang lain. Bima mengunci pintu dari dalam dengan sangat keras, meninggalkan aku sendirian di trotoar jalan yang sepi dan gelap gulita. Konflik memuncak ketika aku melihat sosok wanita muncul dari lantai atas melalui jendela kaca besar yang menghadap langsung ke arah teras rumah. Itu adalah Fiona, sahabat baikku yang selama ini menjadi tempatku bercerita tentang semua rahasia keuangan dan masalah pribadiku dengan Bima. Fiona mengenakan daster sutra milikku dan berjalan menghampiri Bima, lalu merangkul lengannya dengan sangat mesra, seolah-olah dia adalah nyonya rumah yang sah. Mereka berdua menatapku dari balik kaca sambil tertawa mengejek, seolah-olah kemiskinanku adalah tontonan komedi yang sangat menghibur bagi mereka berdua malam itu. Aku baru menyadari bahwa saran investasi bodong yang menghancurkan seluruh hartaku sebenarnya adalah jebakan yang sudah direncanakan oleh Fiona dan Bima sejak lama. Mereka sengaja membuatku bangkrut agar Bima punya alasan kuat untuk menceraikanku tanpa harus memberikan harta gono gini sepeser pun. Saat aku mulai menyeret koperku menjauh dari gerbang rumah dengan langkah kaki yang sangat berat, sebuah amplop coklat terjatuh dari sela-sela lipatan koper. Aku membukanya dengan tangan yang menggegilir kedinginan dan menemukan salinan laporan audit internal perusahaan yang selama ini aku cari-cari. Di dalam dokumen itu, tertera dengan jelas bahwa Bima telah memalsukan tanda tanganku untuk mencairkan dana cadangan perusahaan sebesar 15 miliar rupiah. Uang itu ternyata tidak hilang karena investasi, melainkan sengaja dipindahkan oleh Bima ke rekening luar negeri atas nama Fiona secara diam-diam. Penemuan ini mengubah rasa sedihku menjadi amarah yang sangat besar. Karena ternyata mereka tidak hanya berselingkuh, tetapi juga telah melakukan kejahatan kriminal yang sangat nyata. Aku melipat kembali dokumen itu dengan hati-hati, berjanji pada diri sendiri bahwa ini akan menjadi peluru untuk menghancurkan mereka. Dengan sisa uang yang ada di dompet, aku memesan taksi daring menuju rumah Ibu Maya di kawasan perumahan elit untuk mencari perlindungan. Aku sangat yakin ibu akan menerimaku, karena selama 10 tahun terakhir, akulah yang membiayai semua gaya hidup mewah dan cicilan rumahnya. Namun, sesampainya di sana, aku menemukan pagar rumah digembok rapat dan lampu depan sengaja dimatikan meskipun jam baru menunjukkan pukul 10 malam. Aku menekan bel berkali-kali, sampai akhirnya Ibu Maya keluar dari pintu samping dengan wajah yang tampak sangat kesal dan tidak ramah. Bukannya merasa kasihan melihat anak kandungnya basah kuyup dan gemetar kedinginan, dia malah menyuruhku pergi dari depan rumahnya sebelum tetangga melihatku. Dia bilang bahwa berita kebangkrutanku sudah tersebar di grup arisan sosialitanya, dan itu sangat mempermalukan harga dirinya di depan teman-temannya. Ibu Maya berteriak bahwa dia tidak ingin dikaitkan dengan orang gagal seperti diriku yang dianggapnya sudah tidak berguna lagi secara finansial. Dia menuduhku sebagai anak yang ceroboh karena tidak bisa menjaga aset dan suaminya sendiri dengan baik, sehingga berakhir menjadi gelandangan. Aku mencoba mengingatkan dia bahwa mobil mewah yang ada di garasinya dan perhiasan yang dia pakai adalah hasil keringatku selama ini, tapi dia malah menutup telinganya.
Dia bilang bahwa semua pemberianku di masa lalu adalah kewajiban yang sudah seharusnya aku lakukan sebagai seorang anak kepada orang tuanya. Ibu Maya memperingatkan bahwa jika aku terus berteriak di depan pagarnya, dia tidak akan segan-segan memanggil polisi untuk menangkapku atas tuduhan gangguan ketertiban umum. Air mataku mengalir deras bukan karena kedinginan, melainkan karena rasa sakit hati yang luar biasa melihat ibu kandungku sendiri berubah menjadi orang asing. Kepegangan semakin memanas ketika Ibu Maya masuk ke dalam rumah dan keluar lagi sambil membawa sebuah tas plastik besar yang berisi pakaian lama pribadiku. Dia melemparkan tas plastik itu ke aspal yang basah dengan sangat kasar sampai isinya berhamburan ke jalanan yang kotor. Dia bilang bahwa dia sudah membersihkan kamar lamaku dan akan menyewakannya kepada orang lain agar bisa mendapatkan uang tambahan untuk biaya hidupnya. Ibu Maya juga mengatakan bahwa mulai malam ini, dia tidak lagi menganggapku sebagai anaknya, sampai aku bisa membuktikan bahwa aku kembali kaya raya. Dia kembali masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu utama dengan sangat kencang, meninggalkan aku berdiri sendirian di bawah lampu jalan yang remang-remang. Aku memunguti pakaianku satu persatu, dengan rasa hina yang tak tertahankan, menyadari bahwa kasih sayang ibuku ternyata hanya sebatas nilai nominal di rekening. Di dalam tumpukan pakaian lama yang dilemparkan Ibu Maya tadi, aku menemukan sebuah surat hutang yang sangat mengejutkan yang disembunyikan di dalam saku jaket. Surat itu menunjukkan bahwa Ibu Maya sebenarnya telah menjaminkan sertifikat tanah milik kakek Hadi tanpa sepengetahuan siapapun. Total hutang judinya mencapai 5 miliar rupiah, dan tanggal jatuh temponya adalah 2 hari lagi, yang menjelaskan mengapa dia sangat ketakutan saat melihatku datang. Ternyata, dia tidak hanya mengusirku karena malu, tetapi juga karena dia takut aku akan mengetahui kejahatan finansial yang dia lakukan terhadap kakekku sendiri. Penemuan ini memberiku sebuah kartu as baru, karena sekarang aku tahu alasan dibalik sikap defensifnya yang sangat tidak wajar itu. Aku menyimpan surat hutang itu dengan baik, menyadari bahwa Ibu Maya sebenarnya sedang berada di ujung tanduk yang jauh lebih berbahaya dariku. Aku tidak punya pilihan lain selain mendatangi kediaman Ibu Lastri, ibu mertuaku, dengan harapan dia masih memiliki sedikit sisa nurani. Selama pernikahan, aku selalu memberikan hadiah-hadiah mewah dan membayar semua biaya perawatan kesehatannya yang sangat mahal di rumah sakit luar negeri. Sesampainya di sana, aku mengetuk pintu rumahnya dengan perlahan sambil terus menahan rasa perih di sekujur tubuhku yang mulai demam. Namun, Ibu Lastri membuka pintu hanya untuk melontarkan makian kasar dan menyebutku sebagai wanita pembawa sial bagi karir politik Bima. Dia menuduhku sengaja bangkrut untuk menjatuhkan nama baik keluarganya yang selama ini dianggap sebagai keluarga teladan di mata publik. Wajahnya yang dulu selalu tampak manis dan penuh senyum, kini berubah menjadi sangat mengerikan dengan sorot mata penuh kebencian dan penghinaan yang sangat dalam. Ibu Lastri menuduhku sebagai istri yang gagal karena tidak mampu memberikan keturunan bagi Bima selama 5 tahun masa pernikahan kami yang kini berakhir tragis. Dia bilang bahwa kebangkrutanku adalah hukuman dari Tuhan karena aku dianggap terlalu serakah dalam mengejar ambisi karir dan melupakan kewajiban rumah tangga. Aku mencoba membela diri dan mengatakan bahwa Bima lah yang selama ini berselingkuh dan mencuri uangku. Namun, Ibu Lastri malah tertawa mengejek. Dia bilang bahwa seorang pria berhak mencari hiburan di luar jika istrinya tidak mampu memberikan kebahagiaan atau kekayaan lagi di dalam rumah. Ibu Lastri menghina asal-usul keluargaku yang dia anggap rendah dan mengatakan bahwa dia sebenarnya sejak awal tidak pernah menyetujui pernikahanku dengan putra kesayangannya. Dia terus menghinaku tanpa henti di depan para asisten rumah tangganya yang hanya bisa berdiri diam menundukkan kepala mereka. Konflik memuncak saat Ibu Lastri mencoba merampas jam tangan bermerek yang masih melingkar di pergelangan tanganku dengan cara yang sangat kasar. Dia mengklaim bahwa semua barang yang aku pakai adalah milik keluarga Bima, karena dibeli menggunakan uang yang seharusnya menjadi hak milik putranya. Kami sempat terlibat aksi tarik-menarik di teras rumah sampai aku tersungkur jatuh dan kepalaku membentur ujung pilar beton yang sangat keras. Bukannya merasa cemas melihat darah mengalir dari dahiku, Ibu Lastri malah memerintahkan pelayan rumahnya untuk mengambil ember berisi air bekas cucian piring.
Dia menyiramkan air kotor yang berbau busuk itu ke seluruh tubuhku, sambil memerintahkanku untuk segera pergi dari rumahnya jika tidak ingin diseret polisi. Aku bangkit dengan sisa tenaga yang ada, merasakan hinaan yang paling rendah yang pernah aku alami sebagai seorang manusia di dunia ini. Sebelum aku benar-benar pergi, asisten rumah tangga Ibu Lastri yang paling senior mendekatiku dengan pura-pura hendak membersihkan lantai teras yang basah. Dia berbisik dengan sangat cepat bahwa sebenarnya Ibu Lastri sudah tahu tentang rencana Bima dan Fiona untuk meracuni pikiran rekan bisnisku agar mereka menarik modal. Dia juga memberitahuku bahwa Ibu Lastri mendapatkan komisi berupa sebuah apartemen mewah di pusat kota dari hasil penggelapan dana yang dilakukan Bima. Informasi ini menjelaskan mengapa mertuaku begitu gigih membela Bima, meskipun dia tahu putranya telah berbuat jahat dan mengkhianati pernikahan kami yang sah. Ternyata Ibu Lastri bukan hanya sekadar ibu mertua yang kejam, tetapi dia adalah salah satu otak di balik skenario penghancuran hidupku yang sangat terencana. Aku menatap mata asisten rumah tangga itu sejenak sebagai tanda terima kasih atas informasi berharga ini sebelum aku melanjutkan perjalananku. Dalam keadaan linglung dan luka di dahi yang masih mengucurkan darah, aku teringat pada kakek Hadi, satu-satunya anggota keluarga yang tidak pernah aku hubungi. Kakek tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggiran kota yang sangat kumuh dan bekerja sebagai kuli bangunan sederhana untuk menyambung hidupnya setiap hari. Aku merasa sangat malu, karena dulu saat aku kaya, aku jarang sekali mengunjunginya karena merasa level sosial kami sudah sangat jauh berbeda. Aku berjalan kaki menempuh jarak berkilo-kilometer karena uangku sudah habis total, sampai akhirnya aku menemukan rumah papan kakek yang hampir roboh itu. Kakek Hadi sedang duduk di depan rumah sambil memperbaiki alat pertukangannya yang sudah tua saat aku tiba dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Tanpa bertanya apa-apa, kakek langsung berdiri dan memelukku dengan sangat erat, seolah dia sudah tahu segalanya tentang apa yang terjadi padaku. Kakek Hadi tidak mengucapkan satu kata makian pun dan tidak pula menghakimiku atas kegagalan bisnis atau perceraianku yang sangat memalukan itu di hadapan publik. Dia membawaku masuk ke dalam rumahnya yang hanya beralaskan semen kasar, namun terasa jauh lebih hangat daripada rumah mewah Bima yang sangat dingin. Kakek memberiku kain sarung bersih untuk mengganti pakaianku yang kotor dan mengobati luka di dahiku dengan ramuan tradisional buatannya sendiri yang sangat manjur. Dia membagikan porsi makan malamnya yang sangat sederhana padaku, sepotong singkong rebus dan segelas teh hangat yang terasa seperti makanan paling mewah di dunia. Aku menangis dalam diam sambil mengunyah makanan itu, menyadari betapa tulusnya kasih sayang seorang kakek yang selama ini aku abaikan demi kesuksesan semu. Di sini, di tempat yang sangat miskin ini, aku justru menemukan rasa aman yang sudah lama hilang dari kehidupanku yang penuh kepura-puraan. Malam itu, saat aku sedang mencoba untuk memejamkan mata di atas dipan kayu yang keras, aku mendengar kakek Hadi bergumam pelan di pojok ruangan. Dia berbicara dengan seseorang di telepon genggam lamanya dengan nada suara yang sangat berwibawa dan tegas, sangat berbeda dengan cara bicaranya sehari-hari. Dia menyebutkan beberapa istilah hukum dan perbankan yang sangat rumit, seolah-olah dia adalah seorang ahli keuangan yang memiliki kendali atas dana dalam jumlah besar. Aku mulai merasa curiga bahwa kakekku yang terlihat sebagai kuli bangunan ini memiliki sebuah rahasia besar yang sengaja dia simpan dari seluruh anggota keluarga. Aku berusaha tetap diam dan mendengarkan pembicaraannya. Namun kakek segera mematikan teleponnya begitu dia menyadari bahwa aku mungkin belum tertidur lelap malam itu. Rasa penasaranku semakin memuncak, namun rasa lelah yang luar biasa akhirnya membuatku jatuh pingsan ke dalam tidur yang sangat nyenyak tanpa mimpi. Pagi harinya saat aku sedang membersihkan sudut ruangan di bawah tempat tidur kakek, aku menemukan sebuah kotak besi tua yang tertutup debu sangat tebal. Aku mencoba membukanya dengan menggunakan kunci yang tertinggal di atas meja kecil, dan mataku terbelalak melihat apa yang ada di dalam kotak tersebut. Di dalamnya, terdapat sebuah buku tabungan atas namaku sendiri dengan saldo yang sangat fantastis, mencapai 500 miliar rupiah yang sudah didepositokan sejak aku kecil. Selain itu, ada tumpukan sertifikat tanah di beberapa lokasi strategis di Jakarta dan surat-surat berharga yang menunjukkan bahwa kakek Hadi adalah pemilik sah dari perusahaan konstruksi terbesar. Ternyata selama puluhan tahun ini, kakek sengaja hidup menyamar sebagai kuli bangunan hanya untuk memantau siapa saja keluarganya yang benar-benar memiliki hati yang tulus. Penemuan ini membuat seluruh tubuhku bergetar hebat, menyadari bahwa aku kini memiliki senjata yang cukup besar untuk menghancurkan semua orang yang telah mengkhianatiku.
Kakek Hadi akhirnya duduk di hadapanku sore itu setelah dia pulang dari tempat kerjanya yang terlihat sangat melelahkan bagi orang seusianya di proyek. Dia tersenyum tenang saat melihat buku tabungan dan sertifikat itu sudah ada di atas meja kayu, seolah dia memang sudah merencanakan momen pengakuan ini. Kakek menjelaskan bahwa dia sebenarnya adalah pendiri utama dari konsorsium properti yang sangat besar di Indonesia, namun dia memilih pensiun dini dan hidup sederhana. Dia sengaja merahasiakan kekayaannya dari Ibu Maya karena dia tahu putrinya itu memiliki sifat serakah yang hanya akan menghabiskan harta untuk berjudi dan berfoya-foya. Kakek bilang bahwa dia memberikan semua akses kekayaan itu kepadaku sekarang karena aku telah lulus ujian kesetiaan dengan mendatangi rumahnya di saat aku paling terpuruk. Dia ingin aku menggunakan semua sumber daya ini untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku dan memberikan pelajaran bagi para pengkhianat. Aku merasa seperti sedang bermimpi mendengar penjelasan kakek. Namun kenyataan di depan mataku menunjukkan bahwa semua ini adalah kebenaran yang sangat nyata dan kuat. Kakek menyerahkan sebuah kartu hitam khusus yang memiliki limit tak terbatas dan memintaku untuk mulai menyusun strategi serangan balik yang sangat rapi. Dia juga mengenalkanku pada pengacara pribadinya, seorang pria paruh baya yang sangat berpengaruh dan ternyata selama ini diam-diam memantau pergerakan bisnis Bima. Kami mulai bekerja dari ruang bawah tanah gubuk kakek yang ternyata memiliki sistem keamanan canggih dan jaringan internet satelit yang sangat cepat untuk melacak data. Aku merasa memiliki energi baru yang sangat besar, bukan lagi Nadia yang lemah dan menangis, melainkan seorang wanita yang siap menghancurkan musuh-musuhnya. Kakek Hadi hanya menatapku dengan bangga, memberikan restu sepenuhnya bagiku untuk melakukan apapun yang diperlukan demi menegakkan keadilan keluarga kami. Ketegangan muncul ketika tiba-tiba sekelompok preman penagih hutang datang menyerbu ke halaman rumah kakek dengan membawa senjata tajam dan wajah yang sangat beringas. Mereka berteriak memanggil nama Ibu Maya dan menagih janji pembayaran hutang judi yang sudah lewat jatuh tempo sebesar 5 miliar rupiah tempo hari. Pemimpin preman itu mulai merusak pagar kayu kakek dan mengancam akan membakar gubuk ini jika kami tidak segera menyerahkan uang tunai atau sulat berharga. Aku hendak keluar untuk menghadapi mereka dengan kartu hitamku, namun kakek Hadi menahan lenganku dan memintaku untuk tetap tenang di dalam rumah saja. Kakek melangkah keluar sendirian dengan mengenakan kaos oblong kusamnya, menghadapi 10 pria berbadan tegap itu dengan tatapan mata yang sangat tajam dan dingin. Suasana mendadak menjadi sangat sunyi saat kakek berdiri di depan pemimpin preman tersebut tanpa rasa takut sedikit pun di wajah rentanya. Kejadian selanjutnya benar-benar di luar nalar sehatku, karena pemimpin preman yang tadinya sangat beringas itu tiba-tiba jatuh berlutut di depan kakek Hadi dengan tubuh gemetar. Dia mencium tangan kakek berkali-kali sambil memohon ampun dengan suara yang sangat ketakutan, seolah dia baru saja melihat malaikat pencabut nyawa berdiri di depannya. Ternyata kakek Hadi adalah mantan mentor dan pelindung organisasi mereka di masa lalu, sosok legendaris yang sangat dihormati di dunia bawah tanah Jakarta. Kakek hanya membisikkan sesuatu di telinga pria itu, yang membuatnya langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk segera pergi dan tidak pernah kembali lagi. Sebelum pergi, kakek memberikan instruksi kepada mereka untuk mulai mengawasi pergerakan Bima dan Fiona selama 24 jam penuh setiap harinya. Penemuan ini membuatku menyadari bahwa kakekku jauh lebih kuat dan berbahaya daripada yang pernah aku bayangkan sebelumnya dalam hidupku. Aku mulai beraksi dengan menggunakan dana dari kakek untuk membeli kembali saham-saham perusahaanku yang sempat dilelang murah akibat sabotase yang dilakukan oleh Bima dan Fiona. Melalui perusahaan cangkang yang sangat rahasia, aku berhasil menguasai kembali 60% kepemilikan aset tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun di pasar modal. Sementara itu, Bima dan Fiona sedang sibuk mempersiapkan pesta pertunangan mereka yang sangat mewah di sebuah hotel bintang 5 yang paling bergengsi. Mereka merasa sudah berada di atas angin karena mengira aku sudah mati kelaparan di jalanan atau menjadi gila karena depresi berat setelah kehilangan segalanya. Aku membiarkan mereka menikmati masa-masa bahagia itu sebentar lagi karena aku sedang menyiapkan kejutan besar yang akan menghancurkan karir politik Bima selamanya. Pengacara kakek juga berhasil mendapatkan bukti rekaman percakapan rahasia antara Fiona dan seorang oknum pejabat untuk memanipulasi tender proyek pemerintah. Aku juga menyewa tim detektif swasta untuk menyelidiki latar belakang Fiona yang selama ini tampak sangat sempurna dan tanpa celah di mata publik dan teman-temannya. Ternyata, Fiona bukan berasal dari keluarga kaya seperti yang sering dia ceritakan, melainkan seorang penipu ulung yang sudah beberapa kali berganti identitas di luar kota. Dia juga memiliki skandal penggelapan dana di perusahaannya terdahulu yang kasusnya sengaja ditutup dengan membayar uang damai dalam jumlah yang sangat besar kepada korbannya. Penemuan ini sangat krusial karena aku bisa menggunakannya untuk menghancurkan citra wanita berkelas yang selama ini dia bangun dengan sangat susah payah di Jakarta.
Aku merasa puas melihat tumpukan dokumen bukti kebusukan mereka yang semakin lama semakin tebal di atas meja kerjaku yang baru di kantor rahasia. Setiap malam, aku berlatih untuk bersikap tenang agar emosiku tidak merusak rencana besar yang sudah kami susun dengan sangat teliti ini. Konflik terjadi ketika Fiona tiba-tiba mendatangi gubuk Kakek Hadi dengan mengendarai mobil sport mewah hasil curian dari aset perusahaanku yang dulu dia gelapkan secara licik. Dia datang bukan untuk minta maaf, melainkan untuk menghinaku lebih jauh dan menunjukkan betapa bahagianya dia sekarang hidup bersama mantan suamiku yang kaya. Fiona melemparkan setumpuk uang kertas Rp100.000 ke wajahku dan menyuruhku untuk membeli sabun agar bau kemiskinanku tidak mengganggu penciumannya yang sensitif. Dia juga mengejek Kakek Hadi sebagai orang tua bau tanah yang hanya akan menjadi beban bagiku di masa depan yang suram dan tanpa harapan. Aku mengepalkan tangan kuat-kuat di balik punggung, menahan diri untuk tidak menampar wajahnya saat itu juga demi menjaga kerahasiaan rencana besar yang sedang berjalan. Kakek Hadi hanya tersenyum tenang di sampingku, seolah-olah dia sedang melihat seorang badut yang sedang melakukan pertunjukan konyol di depan penonton. Fiona tidak sengaja menjatuhkan tas tangan bermereknya saat dia hendak masuk kembali ke dalam mobilnya yang sangat berkilau itu karena terburu-buru menghindariku. Dari dalam tas yang terbuka itu, aku melihat sebuah botol kecil berisi cairan bening yang sangat mencurigakan dan beberapa butir obat yang tidak memiliki label resmi. Aku segera mengambil foto botol tersebut dengan ponselku secara diam-diam sebelum dia menyadari kecerobohannya dan mengambil kembali tasnya dengan wajah yang tampak sangat panik. Setelah dia pergi dengan kecepatan tinggi, aku mengirimkan foto tersebut kepada tim ahli kimia kepercayaan kakek untuk segera dianalisis kandungannya secara laboratorium. Hasilnya sangat mengejutkan. Cairan itu adalah zat adiktif terlarang yang selama ini digunakan Fiona untuk membuat Bima tetap patuh dan kecanduan pada kehadirannya secara mental. Ini adalah bukti tambahan yang sangat mematikan untuk menjatuhkan mereka berdua ke dalam lubang kehancuran yang tidak akan pernah ada ujungnya. Hari pertunangan Bima dan Fiona tiba, dan hotel tempat acara berlangsung dijaga sangat ketat oleh petugas keamanan profesional dan dipenuhi oleh media massa nasional. Semua petinggi partai politik dan pengusaha papan atas hadir untuk memberikan selamat kepada pasangan yang mereka anggap sebagai simbol kesuksesan baru di Jakarta. Aku masuk ke dalam aula utama tepat saat Bima baru saja akan menyematkan cincin di jari manis Fiona di atas panggung yang sangat megah. Aku mengenakan gaun hitam elegan seharga miliaran rupiah dan berjalan menuju panggung dengan kepercayaan diri seorang pemilik kekuasaan yang sesungguhnya. Seluruh tamu undangan mendadak hening dan lampu sorot secara otomatis mengarah kepadaku, menciptakan suasana yang sangat dramatis dan mencekam bagi semua orang. Wajah Bima berubah menjadi pucat pasi seolah dia melihat hantu dari masa lalunya muncul kembali untuk menagih janji yang pernah dihianati. Aku langsung mengambil mikrofon dari tangan pembawa acara dan mengumumkan kepada seluruh hadirin bahwa aku adalah pemegang saham mayoritas baru dari perusahaan Bima. Aku memutar video pengakuan dari oknum pejabat yang bekerja sama dengan Fiona di layar raksasa aula, membongkar semua skandal suap dan korupsi mereka. Tidak hanya itu, aku juga menunjukkan hasil laboratorium tentang zat adiktif yang dibawa Fiona yang membuat semua tamu undangan berteriak kaget dan merasa sangat jijik. Bima mencoba berteriak bahwa ini semua adalah fitnah dari istri yang sakit hati. Namun pengacara kakek segera maju membawa dokumen hukum yang sah. Polisi dari unit tindak pidana korupsi masuk ke dalam ruangan dan langsung memborgol tangan Bima dan Fiona di depan kamera media yang sedang melakukan siaran langsung. Kemeriahan pesta berubah seketika menjadi ajang penangkapan kriminal yang paling memalukan dalam sejarah politik dan bisnis di ibu kota malam itu. Ibu Lastri yang berada di kursi barisan depan mencoba menyerangku secara fisik sambil berteriak histeris menuduhku sebagai iblis yang telah menghancurkan masa depan putranya yang cemerlang. Namun, sebelum dia sempat menyentuhku, petugas keamanan yang ternyata adalah anak buah kakek segera menahannya dengan sangat kuat dan tegas tanpa kompromi. Aku menatap mata Ibu Lastri dengan dingin dan memberitahunya bahwa ini adalah balasan atas air bekas cucian piring yang dulu dia siramkan ke tubuhku. Aku juga memutar rekaman suara dia yang sedang merencanakan sabotase asetku bersama Bima, yang membuatnya langsung jatuh pingsan di lantai aula karena serangan jantung ringan. Tidak ada seorang pun tamu undangan yang berani membantu karena mereka semua sibuk menjauhkan diri agar tidak terseret ke dalam skandal besar yang sangat memalukan ini.
Aku berdiri tegak di atas panggung, melihat dunia mereka yang dulu terasa begitu kokoh, kini runtuh berkeping-keping menjadi debu dalam sekejap. Di tengah kekacauan itu, Bima mencoba melakukan satu perlawanan terakhir, dengan mencoba melompat ke arahku untuk melukai wajahku sebagai bentuk balas dendam yang sangat putus asa. Namun, dia justru tersandung kabel peralatan kamera dan jatuh menimpa Fiona dengan sangat keras sampai mereka berdua terguling dari panggung yang cukup tinggi itu. Akibat benturan yang sangat keras tersebut, ganjalan perut buncit Fiona yang katanya sedang hamil 3 bulan, tiba-tiba terlepas dan meluncur ke arah para tamu undangan. Ternyata, selama ini Fiona hanya berpura-pura hamil menggunakan bantalan busa untuk memaksa Bima segera menikahinya dan menguasai harta warisan keluarga besarnya secara ilegal. Kebohongan terakhir ini membuat Bima berteriak seperti orang gila di bawah panggung, menyadari betapa bodohnya dia telah ditipu oleh wanita yang dia puja melebihi istrinya sendiri. Polisi kemudian menyeret mereka berdua keluar dari aula, di tengah sorakan hinaan dari orang-orang yang dulu pernah memuji-muji kesuksesan palsu mereka. Berita tentang kehancuran Bima dan Fiona menduduki peringkat teratas di semua media sosial dan televisi selama seminggu penuh, membuat nama Nadia kembali bersinar sebagai pahlawan ekonomi. Ibu Maya yang melihat berita itu langsung datang ke kantorku dengan wajah yang dipaksakan tampak sedih dan penuh air mata penyesalan yang sangat palsu. Dia mencoba memelukku di lobi kantor, berakting seolah dia adalah ibu paling menderita yang selama ini sangat merindukan keberadaan anak kandungnya sendiri. Dia memohon maaf atas perlakuannya dulu dan meminta agar aku mau melunasi hutang judinya yang kini sudah membengkak menjadi 10 miliar rupiah karena bunga. Aku hanya menatapnya dengan rasa muak yang mendalam, melihat bagaimana sifat serakahnya masih belum hilang meskipun dia sudah berada di ambang kehancuran total dan kehinaan sosial. Aku menyuruh petugas keamanan untuk membawa Ibu Maya ke ruang pertemuan kecil, bukan ke kantor pribadiku, karena dia tidak pantas lagi menginjakan kaki di ruang suciku. Aku meletakkan surat hutang yang dulu kutemukan di jaket lamaku di hadapannya, serta bukti bahwa dialah yang menyebabkan kakek hampir kehilangan rumahnya sendiri. Ibu Maya terdiam 1000 bahasa. Wajahnya berubah menjadi merah padam karena malu rahasia gelapnya sudah terbongkar sepenuhnya di depan mataku sekarang. Dia mencoba berlutut dan mencium kakiku, memohon belas kasihan agar dia tidak dilaporkan ke polisi atas tuduhan penggelapan sertifikat tanah keluarga kami. Aku hanya tersenyum dingin dan memberitahunya bahwa aku sudah melunasi hutang itu kepada para rentenir, namun bukan sebagai pemberian cuma-cuma dari seorang anak kepada ibunya. Sebagai gantinya, aku kini menjadi pemilik sah atas seluruh aset yang dia miliki, termasuk rumah mewah dan semua perhiasan mahalnya yang dia banggakan itu. Ibu Maya mulai berteriak histeris menuduhku sebagai anak durhaka yang ingin melihat ibu kandungnya sendiri mati kelaparan dan menjadi gelandangan di jalanan Jakarta. Dia mengancam akan membongkar semua rahasia masa kecilku yang dia anggap bisa merusak reputasiku sebagai seorang pengusaha sukses yang baru saja bangkit kembali. Namun aku hanya menyodorkan sebuah dokumen hasil tes DNA yang baru saja aku lakukan minggu lalu dengan bantuan tim medis pribadi kepercayaan kakek Hadi. Dokumen itu menunjukkan bukti yang sangat mengejutkan bahwa aku sebenarnya sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan Ibu Maya, melainkan hanya anak angkat. Ternyata, Ibu Maya menculikku dari keluarga asliku saat aku masih bayi untuk mendapatkan harta warisan dari mendiang ayah angkatku yang sangat kaya raya dahulu. Penemuan ini membuat seluruh argumen ibu kandung yang selama ini dia gunakan untuk memeras dan menghinaku menjadi tidak berlaku lagi secara hukum dan moral. Aku mengusir Ibu Maya dari kantor dengan perintah tegas agar dia tidak pernah berani muncul lagi di depan mataku atau kakek Hadi selamanya mulai hari ini. Aku memberinya sejumlah uang yang hanya cukup untuk biaya hidup sederhana di sebuah desa terpencil agar dia tidak benar-benar mati kelaparan sebagai bentuk rasa kemanusiaan terakhirku. Ibu Maya diseret keluar oleh petugas keamanan sambil terus meronta-ronta dan mengutuk nasibnya yang kini berubah menjadi nol besar tanpa sisa harta sedikit pun. Aku merasa sangat lega karena beban psikologis yang selama ini membelengguku sebagai anaknya telah hilang seketika setelah mengetahui kebenaran tentang identitas asliku ini. Kakek Hadi yang menyaksikan kejadian itu dari layar monitor hanya mengangguk pelan, seolah dia sudah lama mengetahui rahasia ini namun menunggu waktu yang tepat bagiku untuk menemukannya sendiri. Sekarang aku benar-benar bebas dari semua orang beracun yang pernah menghancurkan hidupku dengan cara yang sangat kejam dan tidak manusiawi. 1 bulan kemudian, aku memutuskan untuk mengunjungi penjara tempat Bima dan Ibu Lastri ditahan sebelum mereka dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dengan tingkat keamanan tinggi.
Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana kondisi orang-orang yang dulu pernah merasa begitu kuat saat mengusirku di tengah hujan deras. Bima tampak sangat mengenaskan dengan pakaian tahanan yang kusam, rambut yang tidak terurus, dan sorot mata yang sudah kehilangan seluruh ambisi kekuasaannya. Dia memohon-mohon padaku untuk mencabut laporan polisi, menjanjikan bahwa dia akan menjadi budakku seumur hidup, asalkan dia bisa keluar dari sel yang sempit itu. Aku hanya menaruh sebuah foto rumah kayu kakek yang baru di hadapannya, memberitahunya bahwa kedamaian yang aku miliki sekarang tidak akan pernah bisa dibeli dengan kekuasaan palsu miliknya. Dia hanya bisa menangis sesenggukan, menyadari betapa besarnya kesalahan yang telah dia lakukan karena dibutakan oleh keserakahan dan nafsu sesaat. Di sel sebelah, Ibu Lastri duduk meringkuk di pojokan dengan tatapan mata yang kosong, seolah dia sudah kehilangan akal sehatnya sepenuhnya sejak hari penangkapan yang memalukan itu. Dia terus menggumamkan nama almarhum suaminya dan meminta maaf atas semua dosa yang dia lakukan terhadap keluarga kami selama bertahun-tahun ini secara rahasia. Aku tidak merasakan dendam lagi. Yang ada hanyalah rasa iba melihat seorang wanita yang dulu begitu sombong, kini hancur total karena ulahnya sendiri yang jahat. Aku memberikan sepiring makanan sederhana kepada penjaga untuk diberikan kepadanya, sebagai pengingat bahwa kebaikan tetap harus dibalas dengan kebaikan meskipun kepada musuh sekalipun. Mereka berdua sekarang harus menghadapi kenyataan bahwa sisa hidup mereka akan dihabiskan di dalam dinginnya tembok penjara tanpa ada pengikut yang setia lagi. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang sangat puitis, di mana mereka jatuh karena perangkap yang mereka buat sendiri untuk menghancurkan hidup orang lain. Ketegangan terakhir terjadi saat aku baru saja keluar dari gerbang penjara, dan tiba-tiba sebuah mobil hitam mencoba menghadang langkahku dengan kecepatan yang sangat tinggi. Seorang pria asing keluar dari mobil sambil menodongkan senjata api ke arahku, berteriak bahwa dia adalah adik kandung Fiona yang ingin membalas dendam atas kehancuran kakaknya. Dia menyalahkanku atas kegilaan Fiona yang kini berada di rumah sakit jiwa karena depresi berat setelah semua kebohongannya terbongkar secara memalukan. Namun sebelum dia sempat menarik pelatuk senjatanya, kakek Hadi tiba-tiba muncul dari balik pilar bangunan penjara dengan kecepatan yang tidak masuk akal untuk orang seusianya. Kakek melakukan gerakan bela diri yang sangat cepat dan melumpuhkan pria bersenjata itu hanya dalam hitungan detik tanpa mengeluarkan banyak tenaga sedikit pun. Ternyata kakek Hadi selama ini adalah seorang master bela diri tingkat tinggi yang sengaja menyembunyikan kehebatannya di balik penampilan sederhananya sebagai seorang kuli. Pria penyerang itu langsung diringkus oleh polisi penjara yang datang membantu setelah mendengar keributan yang terjadi di depan gerbang utama tersebut malam itu. Kakek Hadi memeriksa kondisiku dengan penuh kecemasan, memastikan bahwa tidak ada satupun peluru yang sempat mengenai tubuhku dalam insiden yang sangat berbahaya tadi. Kakek bilang bahwa ini adalah sisa-sisa terakhir dari jaringan kejahatan Fiona yang mencoba melawan untuk terakhir kalinya sebelum mereka semua benar-benar tertangkap polisi. Dia berjanji bahwa mulai besok, dia akan memperketat keamanan di sekitar rumah dan kantorku dengan menggunakan tim elit yang jauh lebih profesional lagi. Aku merasa sangat beruntung memiliki pelindung sehebat kakek, yang ternyata memiliki begitu banyak lapisan rahasia yang selalu mengejutkanku di saat-saat yang paling kritis. Kami berjalan pergi meninggalkan penjara itu dengan perasaan tenang, menyadari bahwa semua ancaman fisik kini telah berhasil diatasi dengan sangat baik dan sangat terkendali. 1 tahun telah berlalu sejak peristiwa besar yang mengubah hidupku itu, dan aku kini berdiri di teras rumah kayu yang megah di atas bukit yang sangat hijau. Aku memilih untuk meninggalkan kemewahan apartemen di Jakarta dan membangun kehidupan baru yang lebih tenang bersama kakek Hadi yang kini sudah benar-benar pensiun. Perusahaanku berkembang pesat dan menjadi pelopor dalam bisnis konstruksi ramah lingkungan, memberikan banyak lapangan kerja bagi orang-orang kecil yang dulu sering terpinggirkan. Aku tidak lagi mengejar status sosial yang semu, melainkan lebih fokus pada kegiatan sosial untuk membangun panti asuhan bagi anak-anak yang bernasib sama denganku. Setiap sore, kakek Hadi mengajariku cara berkebun dan menikmati teh hangat sambil melihat matahari terbenam dengan warna jingga yang sangat indah di ufuk barat. Kehidupan kami sekarang terasa sangat sempurna karena diisi dengan ketulusan dan kedamaian jiwa yang tidak pernah aku rasakan saat aku masih hidup bergelimang harta palsu bersama Bima. Aku secara rutin mengirimkan bantuan dana pendidikan untuk anak-anak asisten rumah tangga Ibu Lastri sebagai bentuk rasa terima kasih atas bantuan informasi mereka di masa-masa sulitku dulu. Meskipun aku sudah mengetahui identitas asliku, aku tetap menganggap kakek Hadi sebagai kakek kandungku sendiri dan berjanji akan menjaganya sampai akhir hayatnya dengan penuh kasih sayang. Ibu Maya terkadang masih mengirimkan surat permohonan maaf dari desanya, namun aku hanya membalasnya dengan mengirimkan kebutuhan pokok tanpa mau menemuinya secara langsung lagi.
Luka di dahiku sudah sembuh total tanpa bekas, namun pelajaran hidup yang kudapatkan selama setahun ini akan selalu tersimpan rapat di dalam lubuk hatiku yang terdalam. Aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa banyak uang yang kita miliki, melainkan pada seberapa kuat kita mampu bangkit setelah dihempas badai yang sangat dahsyat. Masa laluku telah menjadi fondasi yang sangat kuat bagi diriku untuk menjadi wanita yang jauh lebih bijaksana dan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan masa depan. Hujan turun rintik-rintik sore itu, mengingatkanku pada malam di mana aku diusir seperti sampah dari rumah mewah Bima di tengah badai yang sangat mengerikan dulu. Namun kali ini, aku tidak lagi merasa dingin atau ketakutan, karena aku berada di dalam pelukan rumah yang penuh dengan cinta dan perlindungan yang sangat nyata. Kakek Hadi sedang asik bermain catur dengan pengacara kami di ruang tengah, sambil sesekali terdengar tawa renyah mereka yang memenuhi seluruh sudut ruangan yang asri. Aku menyadari bahwa kehilangan istana kaca yang rapuh itu adalah cara Tuhan untuk memberiku sebuah istana kayu yang sangat kokoh dan penuh dengan ketenangan jiwa yang hakiki. Tidak ada lagi bayang-bayang ketakutan akan pengkhianatan, karena aku kini telah memiliki sistem pertahanan diri yang sangat kuat, baik secara mental, finansial, maupun secara spiritual. Aku menutup jendela dengan senyuman kecil di bibir, siap untuk menyambut hari esok yang jauh lebih cerah dengan semangat baru yang tidak akan pernah padam lagi. Plot penutup hidupku berubah secara drastis saat seorang pria tampan yang merupakan CEO Bank Investasi Internasional datang berkunjung ke rumah bukit kami untuk urusan kerjasama sosial. Begitu melihat wajahnya, aku langsung teringat pada bocah laki-laki kecil yang dulu sering aku beri makan secara sembunyi-sembunyi saat aku masih tinggal di lingkungan kumuh bersama orang tua angkatku. Ternyata dia adalah anak dari pemilik bank tersebut yang dulu sengaja dididik untuk hidup susah agar dia bisa memahami arti kerja keras dan empati terhadap sesama manusia. Dia datang bukan hanya untuk urusan bisnis, melainkan untuk menagih janji pernikahan yang pernah aku ucapkan secara main-main saat kami masih berusia 10 tahun di bawah pohon mangga. Kakek Hadi tertawa lebar melihat wajahku yang tersipu malu, seolah kakek sudah tahu bahwa pria ini adalah jodoh sejatiku yang selama ini sengaja dikirimkan oleh takdir. Hidupku kini benar-benar lengkap dengan kehadiran seseorang yang mencintaiku apa adanya, bukan karena harta yang kumiliki, melainkan karena siapa diriku yang sesungguhnya.